tadi aku dengar anak kedua pada ngomongin kita. Mereka bilang kamu tuh sok pintar, Lin. Oh, padahal aku gak pernah ganggu mereka loh. Ketahuan banget sih. Padahal di depan kita nyatanya sok ramah, ternyata mereka nusuk. Aku cuma mau bilang, anak circle 1 pada ngomongin kalian. Katanya kalian itu cuma numpang eksis, nggak punya kelebihan. Apa? Jadi selama ini mereka mengaku? Habis itu kita jangan berlaku sama mereka. Pulang sekolah kita ketemuan ya, ada yang mau kita omongin sama kalian. Kalian kan yang ngomongin aku di belakang? Kalian duluan yang ngomongin kita. Jangan sok baik deh, kami sudah tahu kelakuan kalian. Kalian kan yang ngomongin aku? Apaan orang kalian duluan yang ngomongin kita? Enggak, bukan aku. Tunggu. Ini semua mainnya dari Indonesia kan? Dia yang bilang kalau kalian suka ngomongin kita. Tapi dia sendiri yang suka ke kalian. Oh, jangan-jangan iya, Nisa juga bilang ke kita kalau kalian juga ngomongin kita. Nih, kamu kan yang adu domba kita. Enggak, aku cuma nyampain apa yang aku dengar. Aku tuh nggak salah. Nah, ini jelas-jelas kamu yang ngomong. Kamu keras kepala, nggak mau ngaku, dan kamu keras hati menolak kebenaran. Tapi lihat, gara-gara kamu, persahabatan kita hampir hancur. Kalau kamu terus begini, semua orang akan menjauh. Kamu sendiri yang rugi. Aku yang salah. Aku yang suka manas-manasi kalian. Aku pura-pura baik, padahal aku yang munafik. Aku minta maaf ya. Nish, ngakuin salahnya emang berat, tapi itu langkah awal buat kita berubah. Kami terima maafmu, tapi kami jangan mengulangi lagi. Belajarlah jujur ya, persahabatan nggak butuh topeng, tapi butuh kepercayaan. Maafin aku ya. Ya, nggak apa-apa. Maafin aku ya. Jangan diulangin ya. Maafin aku ya. Maafin aku ya. Yuk, kita main lagi yuk. Perilaku munafik dalam Islam merupakan salah satu perbuatan tercela yang dapat mencelakai orang lain dan sangat dibenci oleh Allah. Menurut hadis dari Abu Hurairah, ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, berbohong dalam berkata. Yang kedua, mengingkari janji. Dan yang terakhir adalah pengkhianat. Adapun bahaya sifat munafik antara lain, yang pertama pembohong, yang kedua menjadikan sumpah kebohongannya sebagai tameng, yang ketiga menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat jelek amal, yang kelima jelek hati, dan yang keenam tampilan menarik tapi rusak batinnya, yang ketujuh manis perkataan tapi buruk hatinya, yang kedelapan buruk sangka dan suudzon, yang kesembilan berpaling dan sombong, yang ke-10 melarang orang lain berinfak, dan yang terakhir bermaksud mengusir orang mukmin dan merasa lebih kuat. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan keras hati? Menurut Kamus Bahasa Arab, keras hati sama dengan hoswah al-qalb yang artinya kekerasan hati atau kepegisan. Adapun tanda-tanda kerasnya hati adalah ketika keburukan dan perbuatan dosa tidak lagi membuat hatinya terluka. Begitu pula ketika kebodohan dan ketidaktahuannya tentang akidah dan keyakinannya yang rusak tidak lagi melukai hatinya. Sebab-sebab kerasnya hati. Yang pertama yaitu kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Yang kedua yaitu melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah. Yang ketiga tertawa berlebihan. Dan yang keempat banyak berbicara dan banyak makan. Yang kelima banyak melakukan dosa. Dan untuk yang keenam yaitu lalai dari ketaatan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keras kepala berarti individu yang tidak mau menurut nasihat orang lain. Adapun ciri-ciri orang yang keras kepala adalah yang pertama, memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan, sekalipun ide itu atau rencana itu salah. Yang kedua, bersikeras melakukan sesuatu hal, meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. Yang ketiga, jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak akan berhasil. Ada 4 cara untuk mengurangi sikap keras kepala, yaitu yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain meski pendapat mereka berbeda. Yang kedua, ada terbuka dengan segala kemungkinan. Yang ketiga, ada mengakui kesalahan. Dan yang terakhir, menyesuaikan dengan keadaan.